Dan kadang-kadang di kita itu dicampur adukan antara spiritualitas dengan ketaatan mengikuti ritual agama. Beda gitu ya, beda. Yaitu kalau di percakapan di keluarga sehari-hari adalah mengenai siapa punya apa, gitu, dan membanding-bandingkan, dan kemudian percakapan itu menciptakan keinginan yang kuat untuk punya materi, ya itu, jadilah korupsi. Ngapain coba orang tua punya rumah? Buat apa gitu? Yang penting anak-anak dibekelin supaya mereka jadi orang benar, itu kan. Yang mungkin kalau disimpulkan adalah apa yang disebut spiritualitas, gitu ya. Nah, itu yang penting. Dan kadang-kadang di kita itu dicampur adukan antara spiritualitas dengan ketaatan mengikuti ritual agama. Beda gitu ya, beda. Itu memang idealnya beriringan, tetapi spiritualitas itu adalah sesuatu yang tidak berhubungan dengan ritual sebetulnya. Ini betul-betul merupakan suatu ekspresi dari karakter yang paling mendasar yang dipunyai oleh seorang manusia. Gitu. Jadi kalau di situ dia kuat, ya insya Allah yang lainnya juga akan terurus dengan sendirinya gitu. Tapi kalau orang spiritualitasnya lemah, ya bisa mencelakakan diri sendiri dan orang lain juga gitu. Ya, itu sangat menarik banget ya Pak. Artinya kan Bapak sedikit saya simpulkan berpijak ke kita syarat ya, apa yang menjadi tolak ukur atau apa yang menjadi seseorang itu berhasil. Itu tadi mungkin ya yang ketiga itu selain soft skill dan ya ada juga hubungan yang bersifat dari spiritual yang berbeda dengan itu ritual. Ya, ketaatan ritual. Ritual dengan spiritualisme kan. Iya, artinya beda. Ada orang yang merasa sudah memenuhi spiritualitas hanya karena dia hafal. Ya toh? Menurut saya sih enggak ini, belum tentu. Belum tentu. Oke, baik Pak. Ini saya sedikit kalau ngobrol dengan teman-teman Pak, seangkatan saya juga sebenarnya senang ngobrol dengan berbagai kalangan. Ada beberapa berpendapat bahwa norma dan karakteristik anak-anak sekarang ini etikanya menurun. Setuju nggak Pak dengan pendapat seperti itu? Memang banyak contohnya sih bahwa itu terjadi. Tapi saya tidak yakin, ya. Karena biasanya orang cuma lihat apa yang dia pengen lihat. Nah, kalau dia pengen lihat orang etikanya turun, dia cari informasi itu kemana-mana. Tapi kalau orang itu ingin lihat bahwa etika itu bagus, ya akhirnya yang dia lihat adalah orang-orang yang beretika bagus. Jadi kadang-kadang apa yang kita lihat adalah apa yang kita ingin lihat dalam bawah sadar kita. Misalnya kalau terlalu banyak orang mengatakan bahwa anak muda kita etikanya jelek, ya, itu akan jadi kejadian betul. Apa yang disebut dalam bahasa Inggris self-fulfilling prophecy, ya, suatu ramalan yang sebelum diramalkan pun sudah dianggap terjadi, gitu. Dan kita nggak bisa mengambil sikap begitu. Ya, berarti kesimpulannya tergantung dari pribadi seorang memandangnya, ya. Ketika
ketika melihatnya ketika karakter anaknya lebih ke sini banyak menurun karena melihat yang begitu. begitu ya. Jadi artinya Ketika melihat yang jadi kita kadang-kadang kita cuma lihat apa yang kita pengen lihat gitu. Jadi kalau kita berpikir negatif, yang kita lihat adalah yang negatif. Kalau kita berpikir positif, yang kita lihat adalah yang positif gitu. Iya Pak, ini seru banget sih Pak. Ini maraknya, bukan marak sih, maksudnya ada pemberitaan atau misalkan saya sering dijadali dengan pemberitaan yang secara nasional bahwa terjadi tanda kutip misalnya di parlemen atau maaf nih sebut saja misalkan ada penyimpangan seperti salah satunya misalnya korupsi nih Pak. Ini ada menurut Bapak ada nggak kaitan atau misalkan ada korelasi dari misalnya kaitan dari yang terbentuk faktor awalnya maka nanti kemungkinan dia Ya itu kalau di percakapan di keluarga sehari-hari adalah mengenai siapa punya apa, gitu, dan membanding-bandingkan, dan kemudian percakapan itu menciptakan keinginan yang kuat untuk punya materi, ya itu jadilah korupsi, gitu. Kalau di keluarga kami itu nggak diomongin, ya, malah orang-orang yang begitu diketawain gitu. Jadi misalnya ini mobil tua kan saya tahun 2006. Saya nggak lihat logikanya saya beli mobil baru karena mobil ini bagus sekali. Gitu ya. Walaupun saya udah 3 kali jadi menteri, ya, kok mobilnya tua. Nah saya bilang itu kesombongan alternatif dari diri saya. Saya menyombongkan diri dengan pakai mobil tua karena saya udah 3 kali jadi menteri. Itu kan. Orang lain menyombongkan diri dan punya mobil baru. Gitu. Dan pernah kejadian saya pakai mobil tua ini, masuk ke hotel, saya kasih ke valet. Nah, waktu itu saya nyetir sendiri gitu, hari Minggu. Nah, waktu kami rame-rame mau ngambil mobil, kan kartu valetnya kita kasih ke valet. Dia nganterin ke kita. Nah, yang dianterin tuh yang paling tua mobil saya. Yang lainnya tuh BMW, kemudian Mercedes, Lamborghini, segala macam. Terus orang-orang itu yang minta maaf ke saya. Maaf Pak, ya saya pakai BMW. Gue bilang, lo gila lo, gue bilang. Ya, beli mobil mahal-mahal minta maaf sama gue. Logikanya di mana gitu. Coba. Dia beli mobil yang sangat mahal hanya untuk minta maaf ke saya karena saya pakai mobil tua. Itu nggak masuk akal. Sikap kamu ini nggak masuk akal. Ini juga bukan rumah saya, ini rumah anak saya. Saya sendiri udah nggak punya rumah karena saya tidak lihat logikanya orang tua kayak saya punya rumah sendiri, ngapain gitu. Mendingan ngontrak rumah dia. Ini saya ngontrak dari dia. Ngapain coba orang tua punya rumah? Buat apa gitu? Yang penting anak-anak dibekelin supaya mereka jadi orang benar, itu kan. teman-teman milenial seru banget kan yang cerita dengan beliau ini baru sedikit saja, baru boleh dibilang sekilas tentang pengalaman beliau. Masih banyak banget, mungkin nanti kalian bisa simak, ada cerita yang memang bisa buat bekal kalian. Nah Pak, saya ini kan dikelilingi sama anak-anak sekolah, jadi kadang saya pernah mengawas di tes gitu Pak. Ada anak yang ketahuan nyontek. Menurut Bapak nih, itu mungkin orang berpikir itu udah biasa. Bagaimana menurut Bapak, apa dengan kata menyontek dalam tanda kutip bisa memunculkan, menimbulkan karakter yang nanti akan... Oh iya, mencelakakan sekali. Karena begini ya, kalau ada bangunan runtuh, padahal yang bikin bangunannya itu tim yang terdiri dari insinyur-insinyur lulusan yang terbaik lah. Jangan kaget kalau mereka tuh waktu di sekolah tukang nyontek, gitu. Karena itu
di beberapa sekolah seperti di Kanisius gitu ya, orang ketahuan nyontek tuh langsung dikeluarin gitu. Tapi nyontek itu dianggap biasa di banyak sekali instansi pendidikan. Bahkan guru suka kasih contekan, bocoran. Ya, itu menurut saya sih nggak bisa dibiarkan gitu ya. Tapi kalau memang sekolah ingin menindak seorang penyontek, gitu, itu aturan itu harus diberitahukan sebelumnya, gitu. Jadi jangan nyontek, karena kalau nyontek terbukti nyontek, kamu ini dikeluarkan atau anaknya ini dikeluarkan. Mesti jadi. Tapi jangan juga heran kalau dengan aturan yang demikian kerasnya, orang segan mendaftarkan anaknya ke sekolah itu. Dan kalau itu sudah terjadi, emang gawat. Ya, anak saya juga pernah ikut ujian negara. Gak gitu bagus angkanya. Tapi saya tahu ketika ujian berlangsung, sontekan tuh berkeliaran di mana-mana dan anak saya nggak mau. Saya bilang sama dia, di mata saya kamu udah lulus cum laude, gitu. Oke teman-teman milenials, itu tadi ya obrolan atau misalnya dengan beliau, perbincangan yang sangat luar biasa, bermanfaat buat kalian, insya Allah bermanfaat. Bapak terima kasih. Atau mungkin Bapak sebelumnya memberikan. Udah cukup saya kira. Sudah cukup. Terima kasih, mohon maaf pada waktu kesibukannya beliau, karena beliau ini selain sekarang mungkin sedang menggarap buku ya Pak ya. Iya, yang memoir yang jilid kedua. Belum ada. Belum ada. Oh, kita tunggu ya teman-teman. Ini pasti sangat bagus. Baik, terima kasih buat teman-teman mendengar semuanya. Jangan lupa loh kalian subscribe, kemudian like, share, sebanyak-banyaknya dan komen di channel seputar Bonus Demografi. Ditunggu ya.